Hai bos, hari ini kita berjumpa kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Selamat bertemu lagi bos, buat teman-teman yang sudah senantiasa stay di channel kita, Alicia Production. Dan selamat datang juga buat teman-teman yang baru saja kemungkinan untuk menyimak channelnya Alicia Production, yang isinya berupa konten hiburan dan ilmu. Apa kabar bos? Harapannya tetap semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan untuk kita semua. Ya, hari ini kemungkinan saya tidak bikin konten yang berbentuk tutorial, saya hanya membuat sebuah penegasan saja. Apa yang akan saya sampaikan hari ini adalah menyikapi tentang banyaknya DM yang masuk di Instagram ataupun di inbox Facebook saya, termasuk juga masuk di chat pribadi WhatsApp saya ya. Apa sih sebenarnya yang akan kita bahas? Sesuai dengan judul yang ada di thumbnail, bahwa saya akan menegaskan bahwa sampai hari ini channel YouTube Alicia Production itu tidak saya jual. Ya, karena dari beberapa DM yang masuk itu semuanya, ya tidak semuanya, tapi banyak yang bertanya tentang Kak, channelnya mau dijual nggak? Saya berminat. Di antaranya ada di DM, ada di inbox Facebook juga ada di kadang masuk ke chat pribadi juga ada. Ya, berapapun nilainya, intinya begini, berapapun nilainya yang akan Anda berikan kepada saya untuk mendapatkan channel Alicia Production, ya saya mohon maaf ya sebelumnya, karena memang saya ada niat membuat channel ini, ya tujuannya tadi, satu untuk hiburan, sifatnya menghibur begitu ya. Karena konten di YouTube saya ini kan ada yang dulu pertama kali adalah konten yang berisi dengan lagu-lagu karaoke. Nah, kemudian bergeser seiring perkembangannya penonton, jadi saya mencoba untuk mencari viewer terbanyak ya, dan juga resiko tentang menggunakan karya orang lain, atau misalkan tadi saya kontennya karaoke, berarti kan otomatis menggunakan karya orang lain. Di YouTube itu peraturannya ketat sekali, jadi ya saya meminimalisir supaya tidak terjadi satu dan lain hal yang kemudian bersinggungan dengan pihak lain. Ya, oleh karena itu saya mencoba mencari celah baru dengan membuat konten tentang tutorial sound system. Dan ternyata responnya malah lebih bagus ketimbang konten-konten yang sifatnya musik karaoke itu tadi. Dan kemudian secara garis besar begini bos, apapun yang terjadi dengan YouTube saya, artinya misalkan kemudian berkembang pesat, ataupun bahkan ya kemungkinan terburuknya adalah viewer saya turun drop drastis, saya akan tetap bertahan untuk mempertahankan channel YouTube ini. Karena motivasi saya ya terus terang saja ya adapun tetap berisi materi, artinya gini, jika kemudian konten saya kemudian laku, banyak ditonton, otomatis kan saya juga mendapatkan AdSense yang besar gitu loh. Tapi kalau toh tidak, seumpama tidak gitu ya, misalkan hanya viewernya berapa gelintir saja gitu, tetap saja niat saya pengen berbagi ilmu gitu bos. Jadi kalau toh nantinya saya kemungkinannya sedikit mendapatkan AdSense, tapi saya menganggap begini, nilai manfaat dari tutorial saya yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk mencari nafkah
adalah sebuah ladang pahala buat saya. Jadi anggaplah semua yang saya bikin itu saya niati ibadah gitu ya. Artinya apa yang sudah saya sharingkan kepada teman-teman, itulah yang saya alami, itulah yang saya lakukan, dan itu juga pengalaman saya di lapangan. Ya memang kemungkinan tidak bisa memenuhi harapan dari teman-teman, minta dibikinkan itu, minta dibikinkan ini, karena juga faktor dari kesibukan saya. Tidak hanya mengurusi sound system saja dan tidak hanya mengurusi chattingan WA saja, banyak urusan saya yang lain yang harus saya kerjakan, jadi saya mohon maaf sebelumnya ya. Jika kemudian ada juga teman-teman yang bertanya, mestinya begini, kalau bertanya sesuai dengan porsinya gitu loh. Porsinya saya kan menggelar tutorialnya di YouTube, kenapa kemudian teman-teman menggunakan chat pribadi untuk bertanya kepada saya? Terus terang bukan berarti saya sombong, bukan ya, tapi artinya begini, saya hanya memberikan sebuah edukasi saja kepada teman-teman supaya proporsional gitu ya. Artinya begini, jika kemudian saya ngontennya di YouTube, ya bertanyalah di YouTube di kolom komentar gitu ya. Bukan berarti meminta jalur prioritas kemudian ngechat secara pribadi, karena jujur saja sampai hari ini juga saya tidak membuka kelas kursus untuk sound system, kecuali kemungkinan nantinya saya akan membuat kelas tutorial, kelas apa jenengnya, kayak kursus gitu ya, kayak kursus, semacam kursus tentang sound system. Tapi ya percuma juga saya membuka kursus karena semua ilmunya sudah saya tuangkan di channel ini. Jadi kalau teman-teman butuh misalkan cari cara pasang efek Alesis, di YouTube saya sudah ada. Cara setting efeknya mixer Soundcraft itu juga sudah saya bikin. Terus apalagi cara ngatur subwoofer supaya tidak kemasukan vokal, itu juga sudah saya bikin. Banyak sekali yang sudah saya sharingkan ilmunya di sini. Dan sekali lagi saya menegaskan bahwa saya profesinya bukan guru, artinya begitu saya membuka tutorial di YouTube itu bukan saya bermaksud ngajari teman-teman. Saya yakin juga teman-teman sudah pada paham, hanya kemungkinan kepengen ada perbandingan saja antara channel ini dengan channel ini, kira-kira lebih valid yang mana keterangannya gitu ya. Tapi secara prinsip saya bukan berarti mengajari kepada teman-teman atau kepada bosku semua. Niat saya hanya sharing, bos. Ya, jadi jangan salah paham kemudian disalahartikan saya menjadi seorang mentor atau ya seorang tutor gitu ya. Bukan, niat saya hanya sekedar sharing saja. Jadi jika kemudian saya sharing dan kemudian bermanfaat, contoh satu channel yang di sini nih, saya kasih gambarnya di sini ya. Ini adalah channel yang konten saya yang berisi tentang tutorial bagaimana cara memanfaatkan dua efek, antara efek internal dari mixer GT Lab waktu itu ya, di sini GT Lab dengan Alesis. Kira-kira kalau dikolaborasi, di collab ini hasilnya seperti apa? Lah teman-teman bisa lihat di sini ya. Dan itu juga sebuah pengalaman pribadi, artinya saya tidak mencontek dari orang lain, tapi saya mencoba eksperimen sendiri begitu ya, dan ternyata setelah dieksperimen hasilnya memuaskan sekali gitu. Dan boleh dibilang sekelas dengan Adela begitu. Kita yang punya sound kecil seperti ini kemudian punya efek yang sekelas Adela, gimana kita nggak merasa bangga gitu ya. Nah itulah diantaranya kemudian apa yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman. Jadi saya mohon maaf sebelumnya jika kemudian ternyata chat yang masuk ke nomor WhatsApp saya selain nomor bisnis, artinya tidak ada kaitan bisnis, terus terang saya mohon maaf tidak saya layani. Ya, jadi bertanyalah proporsional, bertanyalah pada kolom komentar, bukan melalui chat pribadi. Karena saya tidak akan memberikan jalur khusus gitu ya. Jalur khusus maksudnya, ini yang chat secara pribadi kemudian saya prioritaskan, saya jawab, enggak. Sama saja buat saya, itu sama saja. Tapi jika kemudian teman-teman bertanya pada kolom komentar, ya saya lebih menghargai karena teman-teman berarti sudah melihat konten saya gitu loh. Adapun kan saya sudah memberikan
solusinya jika kemudian teman-teman masih bingung, silahkan bertanya di kolom komentar. Jadi kembali saya menegaskan bahwa channel YouTube-nya Alicia Production itu tidak dijual sampai kapanpun. Ya, karena itu tadi mengingat ya niat saya juga niat ibadah lah. Artinya berbagi itu kan indah. Berbagi itu tidak hanya dengan uang, bos. Berbagi itu tidak hanya dengan materi, melainkan ilmu yang bisa diamalkan juga. Ya, saya mencoba untuk mengamalkan. Siapa tahu gitu ya, ada pertolongan dari ilmu saya yang sudah saya sharingkan kepada teman-teman, yang kemudian menjadi ladang pahala saya. Kira-kira begitu ya, bos. Oke, terima kasih. Saya hanya sekedar klarifikasi saja hari ini. Tidak ada konten apapun yang bisa bosku dapatkan di hari ini. Tapi semoga apa yang saya sharingkan hari ini juga bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa silakan tonton video-video saya yang lain serta tunggu kreativitas kita berikutnya. Tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.